Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Mustafa, NIM 071. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama itu ada faktor lingkungan dalam mempengaruhi hasil belajar. Faktor lingkungan siswa ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor lingkungan alam atau non-sosial dan faktor lingkungan sosial. Faktor non-sosial yaitu keadaan suhu, kelembaban udara, kemudian ada waktu pagi, siang, malam, kemudian tempat letak gedung sekolah dan sebagainya. Kemudian ada faktor sosial. Faktor sosial ini termasuk faktor lingkungan yang ada di sekitar seperti keluarga, terus kemudian sekolah dan juga masyarakat. Kemudian ada juga faktor instrumental dalam mempengaruhi hasil belajar siswa. Apa saja? Yaitu 1. Kurikulum. Kurikulum adalah keseluruhan program, fasilitas, dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visi dan misi sebuah lembaga. Kemudian program merupakan rancangan yang ada di sekolah itu, khususnya untuk pembimbingan dan penyuluhan. Kemudian ada sarana dan fasilitas. Kemudian guru itu merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan, maka kehadiran guru mutlak di dalamnya. Kalau hanya ada anak didik tanpa guru, tidak akan terjadi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian ada faktor fisiologis dalam mempengaruhi hasil belajar. Apa saja? Yaitu ada 1. Keadaan fisik dan 2. Kondisi panca indera. Yang pertama, keadaan fisik. Pada umumnya kondisi fisiologis sangat terpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. Orang yang dalam keadaan segar jasmaninya akan berlainan belajarnya dengan orang yang sedang sakit ataupun kelelahan. Kemudian ada juga kondisi panca indera. Kondisi panca indera juga sangat mempengaruhi belajar siswa, terutama mata sebagai melihat, alat melihat, dan telinga sebagai alat mendengar, karena sebagian anak belajar dengan membaca, mendengar, dan melakukan observasi dan sebagainya. Kemudian ada faktor psikologis dalam mempengaruhi hasil belajar. Apa saja? Yang pertama yaitu minat, kemudian kecerdasan, motivasi, terus ada juga kemampuan kognitif. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal yang atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Kemudian ada kecerdasan. Tingkat kecerdasan diakui sangat menentukan keberhasilan belajar anak didik, karena anak didik yang mempunyai integrasi tinggi yang mudah belajar dan hasilnya pun cenderung baik. Kemudian ada motivasi belajar. Ini merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Kemudian ada kemampuan kognitif. Merupakan kemampuan yang selalu dituntut untuk dikuasai anak didik, karena menjadi dasar bagi penguasa ilmu pengetahuan ataupun 3 kemampuan yang harus dikuasai sebagai jembatan penguasaan kemampuan kognitif, yaitu adalah persepsi, mengingat, dan berpikir. Itu merupakan faktor-faktor yang ada untuk meningkatkan hasil belajar. Oke, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.